Ya, kalau yang itu kan wilayahnya sosial politik ya, teman-teman di partai aja. Perampasan aset gimana, Bang? Makasih ya, Pak. Prabowo mengetahui bahwa masyarakat menuntut agar itu segera di. Oke. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Ya, beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR. Dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Saya sudah sempat berbicara juga dengan Pak Bayu, kajiannya sudah sangat komprehensif, berbicara dengan banyak perguruan tinggi, dengan para profesor, kemudian juga melakukan kajian-kajian, karena ternyata undang-undang perampasan aset ini selain baru juga dia kompleks ya. Jadi ada 4 model atau ada 4 pola tuh dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umroh, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan. Dan memang ini rupanya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Bayu, ini memang membutuhkan waktu yang panjang karena undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari fundament yang lebih makro, yaitu revisi KUHP dan KUHAP begitu. Nah, KUHP dan KUHAP kita tahu ini PR puluhan tahun ya, dari zaman Belanda, zaman penjajahan sampai sekarang baru revisi. Jadi sekarang udah punya fundament, udah punya fondasi yang bagus lah untuk bisa menyiapkan undang-undang perampasan aset. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Demikian teman-teman. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Berbagai pandangan dan diskusi, dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut, termasuk pandangan plus minus dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan gerak sejarah, ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo Pati, Madura, demo lagi, ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pam Swakarsa di 98 ini. Pasti kalah yang preman. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana aja teman-teman, supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif, manakala
terjadi percepatan berbagai pandangan dan diskusi, dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut termasuk pandangan plus minus dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan gerak sejarah, ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo lagi, Madura demo lagi, ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pak Swakarsa di 98 nih. Pasti kalah yang preman. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99, dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar, dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Saya, insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana aja teman-teman, supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif, manakala terjadi percepatan sejarah. Terima kasih. Saya Freddy Alex Damanik, Sekjen DPP Projo, ingin memberikan penjelasan untuk menanggapi beredarnya potongan video di media sosial yang menggambarkan pandangan Budiari Setiadi, Ketua Umum Projo, tentang situasi politik saat ini. Yang pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Yang kedua, forum tersebut diadakan sebagai acara silaturahmi dalam rangka Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia antara Bapak Jokowi dengan para relawannya. Yang ketiga, dalam kesempatan tersebut ada diskusi internal singkat yang memotret situasi kebangsaan saat ini. Yang keempat, berbagai masukan untuk menyikapi situasi saat ini dibahas oleh para peserta untuk bisa memetakan persoalan dan solusi perbaikannya. Yang kelima, hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan akrab. Yang keenam, Pak Jokowi mendengarkan seluruh pandangan relawan terhadap situasi yang berkembang saat ini. Sebelum akhirnya Pak Jokowi menyampaikan agar semua tetap tenang. Situasi baik-baik saja, ekonomi masih tumbuh baik, inflasi terkendali, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Kurniawan, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, akan sedikit memberikan tanggapan terkait postingan di media, di mana di situ kita bisa melihat Bapak Budiari bersama Bapak Joko Widodo maupun rekan-rekan lainnya yang mereka mengatakan bahwa mereka tidak cuma mempersiapkan pergantian pemimpin Indonesia tahun 2029, tapi bisa jadi bahwa kemungkinan besar pergantian pucuk pimpinan ini terjadi sebelum 2029 ya. Tentunya postingan ini sangat mengganggu para pendukung Bapak Prabowo Subianto, di mana selama ini Bapak Prabowo Subianto sangat menghormati, menghargai Bapak Jokowi maupun Saudara Budiari sendiri ya. Tapi justru balasan yang mereka sampaikan adalah pernyataan yang menyakitkan hati, menyakitkan perasaan dari kami para pendukung Prabowo Subianto ya. Kalaupun pergantian pemimpin itu
secara konstitusi, yaitu tahun 2029, mungkin kami bisa menerimanya sebagai keputusan politik ya. Tapi kalaupun pergantian presiden dilakukan sebelum 2029, yang jelas itu melanggar konstitusi ya. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang selama ini dihormati dan dimuliakan oleh Pak Prabowo Subianto ya. Pak Prabowo selama ini merangkul, menghormati, menghargai semua mantan presiden termasuk Pak Jokowi maupun mantan menteri Budiari. Tapi ketika kami mendengarkan apa tanggapan politik dari saudara Budiari, kami merasa kecewa dan kami mengatakan bahwa kami seluruh pendukung Prabowo siap pasang badan untuk membela, melindungi, serta menyesuaikan program kerja dari Bapak Prabowo Subianto ya. Dan saya kembali lagi berkali-kali saya katakan bahwa saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo bertanggung jawab moral kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga, mengawal, dan mensukseskan program kerja Bapak Prabowo Subianto ya. Walaupun saya sendiri mengakui bahwa tidak ada satupun presiden yang sempurna, pasti mempunyai kekurangan, itulah sifat logis manusia. Tapi kami yakin sampai hari ini Pak Prabowo masih memiliki komitmen kuat, visi dan misi jelas untuk membangun bangsa dan negara ya. Terkait banyaknya berseliweran di media tentang ketidakpuasan kepada gaya memimpin Bapak Prabowo Subianto, itu pun lumrah. Dan saya yakin itu dilakukan oleh segelintir orang yang memang dari dulu membenci Prabowo Subianto. Ya, tapi selama Pak Prabowo ini berada di pihak masyarakat, tentunya kami pendukung Prabowo akan selalu mengawal serta menjaga Bapak Prabowo Subianto. Ya, sekali lagi, apa yang disampaikan Budiari sangat tidak etis dan kami mengecam keras, dan itu yang dilakukan adalah tidak sopan dan keterlaluan ya. Sekali lagi, saya beserta seluruh pendukung Prabowo akan merapatkan barisan, akan menggelar apel akbar guna mengantisipasi perkembangan politik belakangan ini yang kurang baik-baik saja ya. Sekali lagi, saya mengecam keras apa yang disampaikan Budiari. Demikian ya apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.